Perubahan hidup harus diawali dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri. Jangan terlalu menunggu sempurna untuk membuat sebuah perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ada yang sama kayak Bun Ai nggak? Suka misah-misahin untuk kebutuhan rumah, jajan anak, laundry, dan sebagainya. Jadi kita tuh benar-benar tahu berapa sih kebutuhan real buat rumah. Kadang-kadang ibu tuh nggak tahu ya, menurut Bun Ai itu udah hemat banget, menurut teman-temannya udah hemat banget, menurut catatan dan data sudah super-super hemat, tapi ibu tuh selalu aja bilang boros. Ketika di akhir bulan tuh selalu aja kebablasan dan gak bisa nabung. Padahal kalau mau ngomong jujur, emang saat ini rezeki yang dipercayakan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita buat sedetail mungkin, kita tuh jadi tahu, oh ternyata emang uangnya baru cukup untuk kebutuhan. Sambil kita mengevaluasi apakah dalam pengelolaan gaji bulanan kita ada banyak komponen keinginan, sehingga nanti kalau emang terjadi seperti itu kita bisa kurangi pelan-pelan. Oke, untuk video hari ini Bunda mau ngebahas yang manis-manis, tapi bukan teh manis, yaitu adalah THR. Masya Allah, tabarakallah. Puasanya aja belum, ya kan? Tapi udah dirancang THR buat apa ya nanti? Waduh, siapa nih yang kayak gini? Coba tulis-tulis di kolom komen. Atau bahkan kamu tipikal yang nggak dapat THR nih, tapi ngasih THR, Masya Allah tabarakallah alias pengusaha. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Atau tipe yang pedagang yang memang setiap tahun nggak dapat THR juga ngasih THR ke para pelanggan ya. Tapi nggak apa-apa, semuanya dinikmati, semoga Allah cukupkan. Nah untuk hari ini kita akan mengatur THR dengan metode yang paling simple 1, 2, 3, 4. Nah kalau kemarin Bunda udah sempat ngatur gaji dengan metode 1, 2, 3, 4 ya. Nah sekarang coba kita ngatur THR dengan metode 1, 2, 3, dan 4. Di mana di sini mewakili presentase sih sebenarnya. 10%, 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini Bun Ai bikin kayak A, B, C, D. Jadi nanti teman-teman bisa nih nentuin presentase yang cocok sama kebutuhan teman-teman. Sebenarnya apapun yang Bun Ai buat di video bukanlah kurikulum pasti. Karena kan jumlah THR-nya, prioritas keuangan untuk THR-nya yang tahu itu pribadi masing-masing. Tapi di sini Bunda ngasih gambaran aja secara umum ya. Jadi di sini untuk yang A yaitu adalah 10%, ini bisa kita alokasikan untuk keperluan sedekah dan zakat fitrah. Jadi coba dihitung dari THR-nya sisihkan 10% untuk memaksimalkan sedekah di bulan ini. Kalau bulan-bulan sebelumnya kita hanya sedekah di angka 2, 2,5% atau bahkan maksimum di 5%. Yuk sama-sama untuk THR kita coba maksimalkan bersedekah di 10%. Selanjutnya dari komposisi 10% ini kita juga bisa pisahkan untuk zakat fitrah. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Karena lumayan kalau misalnya ada 5 anggota, 6 anggota di dalam rumah, itu kan nanti nominalnya juga lumayan ya teman-teman. Selanjutnya kita pisahkan 20% untuk ongkos mudik. Aduh mohon maaf belibet ya. Kalau ongkos mudik ini ternyata memakan jumlah biaya yang besar, jadi kita bisa hilangkan komposisi self rewardnya. Tapi kalau ternyata masih sisa, bisa kita masukin nih buat diri sendiri dan keluarga. Karena biasanya itu momen silaturahim atau hari raya Idul Fitri liburnya kan 1 minggu. Jadi ada jeda untuk ngajak jalan-jalan keluarga. Nah selanjutnya ada 30%, usahakan untuk memenuhi tabungan yang belum full yang sifatnya kewajiban atau yang biasa kita kenal dengan sinking fund. Coba dilihat deh, kira-kira udah mau deket-deket belum buat bayar pajak mobil, pajak kendaraan yang lain, atau misalnya PBB rumah, daftar ulang sekolah, atau bahkan malah yang pengen sekolah. Nah coba dilihat dulu, mendingan kita sisihkan. Atau bisa juga loh kita sisihkan 30% untuk kebutuhan hari raya Idul Adha supaya kita bisa berkurban di hari raya tersebut. Karena kan kita dapat THR cuma di Idul Fitri ya, di Idul Adha nggak dapat. Atau ada yang sama nih, ya misalnya THR Idul Fitri dapat, Idul Adha dapat. Waduh, itu kamu beruntung banget ya. Doain Bun Ai juga pengen sih kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini apabila memiliki hutang jangka pendek yang rasionya bisa dilunasi, mendingan dilunasi aja sesegera mungkin. Insya Allah cara kita melunasi hutang adalah cara Allah mempercayakan rizkinya sama kita. Amin. Atau memang aku nggak ada, pajak tahunan udah beres, sinking fund udah penuh,
Nah, kalau kejadiannya kayak gini bisa langsung aja masuk ke tabungan, atau apabila memiliki tujuan finansial lain kayak misalnya liburan kemana, perjalanan ibadah punya tabungannya belum dimasukin, nah itu nggak apa-apa, langsung aja masukin ke sinking fund tersebut. Nah, selanjutnya yang 40% ini baru deh maksimalin untuk kebutuhan hari raya. Karena kembali lagi THR itu kan sebenarnya masuknya ke income tahunan. Jadi ada beberapa tujuan dari perusahaan ngasih kita THR supaya kebutuhan tahunan kita juga itu terbackup. Jadi kita semakin semangat lagi gitu bekerjanya, semakin loyal lagi sama perusahaan. Nah, gimana teman-teman, termasuk yang dapat THR-nya full, satu full gaji atau hanya gaji pokok nih? Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini 40% untuk kebutuhan hari raya ya. Ini mencakup masakan, THR ortu ataupun kerabat, baju lebaran, juga keperluan silaturahim lainnya. Ya, kayak hampers-hampers sederhana gitu yang bisa dibawa pas kita lagi silaturahim ke rumah saudara dan kerabat lainnya. Ya, kalau memang masih lebih, bikin bingkisan kecil untuk anak-anak yang berkunjung ke rumah juga nggak ada salahnya. Karena semakin kita niatkan aja untuk bersedekah dan membahagiakan orang lain, insya Allah itu akan membuat kita jauh lebih tenang dan jauh-jauh lebih merasa bersyukur. Nah, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bunda Ai. Nah, teman-teman yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah, gimana nih? Ramadan sudah mempersiapkan apa aja? THR udah mulai bikin anggarannya atau belum? Kalau memang belum, nah saatnya nih sekarang-sekarang dibikin aja dulu rancangannya. Dibanding pas THR-nya datang belum ada tujuannya. Karena sebenarnya mempersiapkan dari jauh-jauh hari itu menurut Bun Aya akan jauh lebih baik. Kita bisa berpikir jernih, kita bisa memilah-milah lagi mana yang butuh, mana yang belum. Karena kalau kita kesiapinnya itu mepet, biasanya udah nggak jernih. Karena jujur ya, pengalaman Bun Ai itu beberapa tahun di awal-awal nikah nggak tahu kenapa THR tuh kayak malah bukan bisa nyimpen, malah ngambil tabungan. Karena memang di momen ini sih luar biasa ya, keinginan kita bersedekah, mohon maaf, jauh lebih tinggi pastinya. Pengen ngasih A, pengen ngasih B, pengen ngasih C, pengen ngasih D dan E dan sebagainya. Kadang-kadang udah ngasih aja kita pikir, waduh ini cukup apa enggak, kurang apa enggak, pantas atau enggak, ada nggak yang sama nih? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komen ya. Nanti di akhir video Bunda bakal ngasih tips gimana caranya sih supaya kita itu menjalani hari raya tanpa ada beban sama sekali. Ya minimal kita nggak nambah beban keuangan gitu kan, karena nanti bisa aja hari raya kita mendapatkan ujian-ujian mental ya. Yang belum punya anak ditanya kapan punya anak, yang udah punya anak ditanya kapan nambah, yang udah punya anak banyak disuruh sama-samain gitu ya. Wah lakinya 2, kalau bisa perempuannya 2 atau sebagainya lah. Kerja di mana, sekarang ngapain aja. Nah itu kan biasanya ditanya sama orang-orang, dan kita memang nggak bisa mengkontrol untuk pikiran orang lain, mulutnya orang lain. Yang bisa kita kontrol tuh hanya hati dan diri kita sendiri. Semoga Allah selalu memudahkan kita ya untuk selalu positif. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan mereka bertanya memang hanya niatnya untuk mengetahui kabar kita baik-baik aja. Tapi buat kamu nih yang lagi nonton video Bun Ai hari ini, kalau bisa jangan menanyakan sesuatu yang jawabannya itu kira-kira membuat sulit gitu. Kalau di SMC boleh nanya semuanya bebas kecuali berat badan Bun Ai, karena itu akan sulit sekali menjawabnya. Nah sama, usahakan pertanyaan kita itu tidak membuat orang lain itu merasa sulit baik dari perasaan dan juga lisannya. Oke, selanjutnya di sini adalah yang penting diingat untuk mengatur THR. Seperti di video sebelumnya, Bunda selalu mengatakan usahakan bulan Ramadan tetap menggunakan gaji bulanan. Kalau memang bulan ini nabungnya cuma bisa sedikit atau bahkan gak bisa nabung, yang penting tidak ada hutangan, tidak ngambil tabungan yang udah ada, it's okay. Maksimalkan aja dulu. Sehingga nanti THR bisa kita maksimalkan untuk keperluan hari raya. Nah, di sini yang penting diingat adalah biaya pasca hari raya. Kadang-kadang yang bikin bobol tabungannya atau bahkan buka pintu hutang
ini tuh kayak biaya pasca hari rayanya nggak dihitung. Sementara kan kalau habis silaturahim, mudik, aduh apalagi gonta-ganti seragam, apalagi bawa anak kecil yang basah dikit ganti, basah dikit ganti. Itu kadang kita tenaganya udah habis ya untuk ngurusin kerjaan rumah. Apalagi pak suami, Masya Allah. Kalau anak-anak itu sumber kekuatan kalau di rumah, sakit aja bisa sehat. Tapi kalau ada pak suami, siapa yang sama nih? Sehat aja bisa kayak lemes gitu. Ngangkat galon jadi nggak kuat, ganti gas jadi nggak bisa, amnesia. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh sharing di kolom komen ya. Nah, kadang-kadang kalau pak suami libur kita males juga akan ngapa-ngapain, jadi lebih baik kita siapkan biaya untuk pasca hari raya, baik laundry, GoFood, dan lain-lain. Nah, usahakan selama hari raya tidak membawa uang bulanan. Kalau Bunda pribadi sudah 4 tahun, kalau pas Idul Fitri itu uang bulanannya Bunda pisahin. Jadi benar-benar menggunakan yang sudah dianggarkan di dalam THR. Sehingga itu bisa lebih meredam bunai untuk tidak kebablasan. Nah, selanjutnya kita bisa jadikan THR nih untuk mencegah hutang bukan bertambah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hutang jangka pendek, ya udah lebih baik dilunasi menggunakan THR-nya. Selanjutnya adalah list semua kebutuhan secara detail dari jauh-jauh hari, sehingga bisa kita urutkan berdasarkan prioritas. Ya tulis aja gitu, kayak ngehayal kan enak banget ya nggak bayar. Pengen ngasih A, B, C sekian, 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 sekian. Pas kita jumlahin, waduh, nggak nyampe sama THR kita. Mulai kita evaluasi lagi, kita kikis lagi sedikit, sedikit, sedikit. Masih agak pas, ya udah kita kikis lagi sehingga kita benar-benar tahu mana sih skala prioritas untuk kebutuhan si THR tersebut. Bunda aja kemarin tuh udah bikin di Excel untuk A, untuk B, untuk C. Udah Bunda jumlahin. Wah, ini masih ngepas di jumlahnya dengan THR pak suami. Jadi masih mau Bunda urutkan berdasarkan prioritas nantinya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya, teman-teman. Mengatur rezekinya Allah, karena kan THR juga bagian dari rezeki. Karena jujur ya, nggak tahu uang tuh materi sih, tapi kalau udah dipegang kayaknya tuh cepet banget pergi, lebih cepet dari belut, bener nggak? Kadang rasanya kayak gitu, makanya harus benar-benar diatur dengan sebaik mungkin. Nah, buat kamu-kamu yang punya mental, aduh ngasih segini gak enak nanti diomongin dan sebagainya, yuk Ramadan kali ini meskipun sulit, kita latih hati untuk shock mental. Kita hadirkan aja semampu kita, jangan membebani, jangan diada-adakan, sehingga nanti malah kita yang menjadi beban di kemudian hari. Selalu ingat ya, kita akan menjadi indah, menjadi baik di mata yang menghargai. Tapi kita akan selalu dibenci, selalu buruk di mata orang yang tidak menghargai kita sama sekali. Dan momentum lebaran itu cuma 1 hari. Kadang-kadang kalau kita memaksakan juga gak tentu kok diingat-ingat banget. Jadi biasakan aja. Urusan kita, berusaha semampu kita memberikan yang terbaik. Dan urusan dinilai baik atau tidak sama sekali bukan ranah kita ya teman-teman. Karena banyak banget case, kejadian, orang-orang memaksakan di lebarannya, di hari rayanya, tampil dengan sempurna, tampil dengan seluruhnya harus ada, ujung-ujungnya malah susah di kemudian hari. Oke, jadi ini aja bisa Bunda share di hari ini. Seperti biasa, Bunda memberikan waktu untuk teman-teman screenshot. Jika mau dijadikan materi kembali silahkan, tapi di Instagram mohon tag Bunai sehingga Bunda tahu nih arahnya tuh sama dengan yang Bunda sampaikan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.